Selamat sore rekan SIA Sore. Selamat sore untuk para dosen, yaitu Pak Rice dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Performa Konsep ingin mempresentasikan hasil presentasi kami. Saya sendiri dan Diongko dan beserta rekan-rekan saya yaitu Fiona, Belen, Felix, dan Lori. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam intinya. Oke, jadi yang pertama itu pengenalan kinerja. Kinerja merupakan suatu faktor kebersihan yang khas, yang dimana tidak ada yang memperhatikan kinerja tinggi sistem. Namun, ketika sistem tidak bekerja dengan kinerja yang baik, maka pengguna akan datang untuk mengeluh. Oke, jadi yang di bawah ini itu merupakan foto dari splash bar dan progress bar. Yang di kiri itu merupakan splash bar yang menunjukkan brand dari aplikasi tersebut, sehingga user tahu kalau misalnya aplikasi itu akan muncul atau sedang berjalan dan digantikan dengan brand tersebut. Dan sebelah kanan merupakan progress bar yang dimana menunjukkan suatu progress atau suatu proses yang sedang berjalan yang merupakan yang berbentuk sebagai bar. Yang keduanya mempercepat kinerja. Oke, yang kedua itu bagian kinerja selama infrastruktur. Sebagian besar sistem TI akan merespon pada peningkatan beban dengan beberapa tingkat penurunan kinerja. Merancang atau kinerja memastikan bahwa solusi yang dirancang, diterapkan, dan didukung untuk memenuhi persyaratan kinerja meskipun berada di bawah tekanan beban. Saat merancang suatu sistem, kinerja harus dipertimbangkan tidak hanya ketika sistem bekerja seperti yang diharapkan, tapi juga ketika sistem dalam keadaan khusus. Ketika misalnya yang pertama itu adalah bagian telah gagal, yang kedua itu merupakan sistem yang sedang pemeliharaan atau maintenance, yang ketiga itu pencadangan data atau backup yang sedang dilakukan, dan yang keempat itu merupakan pekerjaan batch yang sedang dijalankan. Oke, jadi ada beberapa cara yang dapat menentukan kinerja sistem, apakah itu lebih baik atau lebih buruk. Yang pertama itu merupakan benchmarking atau perbandingan, yang kedua itu menggunakan pengalaman vendor, yang ketiga itu membuat prototyping, yang keempat itu user profiling atau profil pengguna. Oke, jadi yang pertama ya, perbandingan atau benchmark. Benchmark itu menggunakan program pengujian khusus untuk menilai kinerja relatif dari komponen infrastruktur. Benchmarking itu digunakan biasanya untuk menilai karakteristik kinerja perangkat keras komputer ataupun hardware. Nah, bisa dilihat di foto di bawah, itu merupakan komponen-komponen komputer yang akan di-compare atau dibandingkan dengan perangkat yang ingin kita bandingkan, supaya kita tahu level perangkat kita sampai bisa memenuhi level apa untuk infrastruktur yang sedang kita bangun. Oke, yang kedua itu menggunakan pengalaman vendor. Jadi cara terbaik untuk menentukan kinerja sistem dalam fase desain itu adalah dengan menggunakan pengalaman vendor. Pengalaman vendor aplikasi dari dan komputer infrastruktur itu seperti contohnya IBM, Oracle, Dell, SAP, HP, HDS, EMC, atau Microsoft. Semuanya itu memiliki banyak pengalaman menjalankan produk mereka dalam berbagai konfigurasi infrastruktur mereka. Jadi kita dapat mencontoh apa yang jadi kelebihan mereka sehingga kekurangan dalam infrastruktur kita bisa kita tutupin. Dan di bawah itu merupakan foto dari aplikasi SAP. Dan yang poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Felix, silakan. Prototyping. Sebuah prototyping dapat dibuat untuk mengukur kinerja suatu sistem pada tahap awal. Untuk sistem infrastruktur, prototyping dapat dilakukan dengan menyewa peralatan dari pemasok, dengan menggunakan kapasitas pusat, data di tempat vendor, atau dengan menggunakan sumber daya komputasi cloud. Pembuatan prototyping sangat direkomendasikan untuk menemukan potensi masalah kinerja sedini mungkin dalam proses desain. Profil pengguna atau user profiling. Pembuatan user profiling berguna untuk memprediksi beban yang akan ditimbulkan oleh sistem perangkat lunak baru pada infrastruktur, dan untuk dapat membuat skrip uji kinerja yang menempatkan beban representatif dalam infrastruktur sebelum perangkat lunak benar-benar dibangun. Untuk memprediksi beban pada infrastruktur, penting untuk memiliki indikasi yang baik tentang penggunaan sistem yang diharapkan. Ini dapat dilakukan dengan mendefinisikan sejumlah kelompok pengguna yang khas dari sistem baru, juga disebut sebagai persona, dan dengan membuat daftar tugas yang akan mereka lakukan pada sistem baru. Kinerja of running system. Kinerja suatu sistem didasarkan pada kinerja semua komponennya dan interoperabilitas berbagai komponen. Oleh karena itu, mengukur kinerja suatu sistem hanya memiliki nilai jika sistem yang lengkap diperhitungkan. Misalnya, membangun infrastruktur dengan komponen jaringan yang sangat cepat, memiliki sedikit manfaat ketika hard disk yang digunakan sangat lambat.
Masalah kinerja dapat diidentifikasi oleh sistem yang lambat atau tidak responsif. Hal ini terjadi karena beban sistem yang tinggi menyebabkan beberapa komponen sistem mencapai batas tertentu. Komponen ini disebut sebagai bottleneck sistem karena kinerja atau kapasitas seluruh sistem dibatasi oleh satu komponen, memperlambat sistem secara keseluruhan. Untuk menemukan hambatan ini, diperlukan pengukuran kinerja. Managing bottleneck, ketika kita tahu di mana kemacetan terjadi dalam sistem, kita dapat mencoba meningkatkan kinerja dengan menghilangkan hambatan itu. Ketika kemacetan dihilangkan, biasanya kemacetan lain muncul. Faktanya, tidak peduli berapa banyak penyetelan kinerja yang dilakukan, akan selalu ada hambatan di suatu tempat. Menurut hukum bottleneck, setiap sistem terlepas dari seberapa baik kinerjanya, memiliki setidaknya satu kendala atau bottleneck yang membatasi kinerjanya. Ini benar-benar baik ketika kemacetan tidak secara negatif mempengaruhi kinerja sistem lengkap di bawah beban yang diharapkan tertinggi. Performance testing. Ada 3 jenis utama pengujian kinerja untuk menguji sistem yang lengkap. Pertama, pengujian beban. Pengujian ini menunjukkan kinerja sistem di bawah beban yang diharapkan. Yang kedua, stress testing. Tes ini menunjukkan bagaimana sistem bereaksi ketika beban ekstrim. Yang ketiga, pengujian yang bertahan lama. Pengujian ini menunjukkan bagaimana sistem diperlakukan ketika digunakan pada beban yang diharapkan untuk jangka waktu yang sangat lama. Sekian dari saya. Next akan dilanjutkan oleh teman saya, Fiona. Setelah sebelumnya sudah dibahas cara menguji sebuah infrastruktur agar mengetahui bagian mana yang akan diimprove, di subbab kali ini akan dibahas bagaimana caranya untuk mengimprove sistem infrastruktur. Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan kinerja sistem, yaitu yang pertama, increasing performance on upper layers. 80% dari masalah kinerja diakibatkan oleh aplikasi yang buruk. Kinerja aplikasi didapatkan dari manfaat penyetelan database dan aplikasi, memprioritaskan tugas, bekerja dari memori sebanyak mungkin daripada bekerja dengan data pada disk, memanfaatkan antrian dan jadwal dengan baik. Peningkatan kinerja antarmuka antara aplikasi dan basis data memberikan lebih banyak peluang dan lebih efektif untuk meningkatkan kinerja daripada menambahkan daya komputasi. Yang kedua ini ada caching. Caching dapat meningkatkan kinerja dengan mempertahankan data yang sering digunakan pada memori kecepatan tinggi, mengurangi waktu untuk mengakses data. Perkiraan kecepatan pengambilan data dari berbagai sumber dapat kita lihat dari tabel di bawah ini. Terdapat beberapa komponen, yaitu network, hard disk, main memory, dan CPU. Yang ketiga ada web process. Server web proxy merupakan jenis cache. Ketika user menggunakan internet, data dapat di-cache dari server web proxy. Data yang diakses sebelumnya dapat diambil dari cache selain dari internet. Selanjutnya ada Operational Data Store atau ODS. Operational Data Store merupakan replika dari database yang bersifat read-only untuk penggunaan tertentu. Database utama lebih sedikit digunakan untuk diambil dari database ODS kecil, sehingga tidak menurunkan kinerja database utama. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lori. Selanjutnya ada frontend server. Frontend server ini adalah bagian dari website yang menampilkan tampilan pada para pengguna. Jadi ini bisa dibuat dengan HTTP, CSS, JavaScript, ataupun yang lainnya. Jadi sehingga suatu orang itu bisa mendengar situs website dengan baik. Jadi kenapa frontend server ini bisa masuk ke dalam peningkatan infrastruktur? Karena ketika frontend server ini kita memiliki lebih dari satu, secara otomatis lalu lintas BN kita itu akan lebih dikit. Jadi ibaratnya kalau kita cuma punya satu frontend dan satu BN, otomatis di BN itu nanti kemungkinan terjadi crash atau down itu akan lebih besar. Jadi ketika kita punya 3 front end, otomatis BN kita itu akan lebih terjaga dan kemungkinannya akan lebih jarang crash atau down. In-memory database. In-memory database ini seperti kayak memori hampir sama dengan cache. Bedanya in-memory database ini kita menggunakan sebuah komponen. Komponennya itu seperti apa? Contohnya misalnya di gambar yang di bawah itu dia ada RAM, di mana dia dari application, master server, baru ke RAM. RAM ini perguna itu seperti yang kita tahu ya, RAM itu adalah penyimpan data sementara. Jadi di mana in-memory database ini menyebabkan ada beberapa bagian dari data yang tidak perlu kita akses itu terlalu lama karena sudah ada disimpan atau dimasukkan ke dalam RAM tersebut. Di sana bisa kita lihat ketika kita on disk ataupun in memory. Di in-memory itu ada RAM partition, jadi di mana data-data itu sudah terbagi sedemikian rupa supaya bisa lebih mempercepat dari proses permintaan data dari infrastruktur kita.
Yang OnDex itu dimana dia di itu semua kita mainnya semua di HDD. Ya HDD kita tahu sendiri pasti ada keterbatasan sendiri kan. Dan juga keuntungan kita menggunakan in-memory database ini, transaksi kita pasti lebih cepat karena ada RAM itu yang membantu. Yang kedua itu kompatibilitas untuk multi pengguna sehingga menghasilkan stabilitas yang sangat tinggi. Kita lanjut ke scalability. Scalability ada dua cara. Yang pertama itu ada vertikal dan yang kedua itu horizontal. Ini contoh gambar dari scalability yang vertikal sama horizontal. Yang horizontal itu berarti kita menambahkan satu CPU ataupun satu SSD ataupun apa itu ke arah kanan. Jadi kita menambahkan sebuah infrastruktur lagi, sebuah komponen infrastruktur. Tapi karena ini horizontal scaling, ada batasan maksimal yang bisa diterapkan. Jadi pada suatu saat itu akan berhenti di sana dan tidak bisa ditambahkan lagi. Kalau untuk yang vertikal itu berarti kita menambahkan yang sudah ada. Misalnya, contoh kita menambahkan ke atas, misalnya kita sudah ada komponen A, kita menambahkan lagi supaya komponen tersebut bisa lebih terbagi tugasnya dan tidak berat sebelah. Next. Nah, ini yang terjadi kalau misalnya kita ingin menambahkan sebagai vertical scaling, di mana kita menambahkan ke atas. Di gambar pertama, kita menambahkan web server, di mana web server kita yang sebelumnya cuma ada satu, kita membuat menjadi 3. Tapi kelemahan dari itu adalah memang di awal web server itu akan terbagi sama rata tugasnya. Namun pada saat dari ke database server bakalan agak susah. Kenapa? Karena database server cuma hanya satu. Kata lainnya 3 web server ini berebutan untuk mengambil data dari database server. Otomatis itulah ada gambar di bawahnya di mana kita juga menambahkan database server. Jadi web server ada 3, database server juga ada 3. Otomatis pembagian tugasnya itu akan lebih merata. Tapi kembali lagi, bukan berarti dengan kita menambahkan database server tidak akan terjadi bottlenecks. Karena kembali lagi di disk juga otomatis kalau database server semakin banyak, kita juga perlu disk yang lebih tinggi atau lebih cepat dong. Jadi otomatis kemungkinan terjadi bottleneck itu akan ada seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Bottleneck itu akan tetap ada walaupun sekecil apapun itu. Next, ini ada load balancing. Load balancing ini sebenarnya hampir seperti kayak yang pertama scalability, cumannya di sini dia menggabungkan dua infrastruktur dalam satu network tertentu ataupun 2 network sekaligus yang bisa dibagi ke beberapa server. Jadi server itu akan jarang down karena semua itu dibagi sama rata. Load balancer ini gunanya seperti yang digambar, dia ada di tengah-tengah, dia membagikan tugas-tugas tersebut. Jadi misalnya ada tugas A dikasih ke server yang pertama, yang ini dikasih ke server kedua gitu seperti itu dan seterusnya. Jadi otomatis ketika permintaan data itu akan lebih cepat karena dia servernya itu sudah dibagi-bagi dan tidak terfokus atau terbebani pada satu server saja. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Belanchan Lavender. Baik, selanjutnya yaitu High Performance Cluster. Pada gambar berikut, High Performance Cluster menggabungkan banyak sistem komputer di mana daya komputasi yang dimiliki berjumlah besar. Pada performa ini biasanya digunakan untuk sistem perhitungan intensif seperti perakiraan cuaca, penelitian geologi, nuklir, ataupun farmasi. Selanjutnya yaitu grid computing. Grid computing yaitu infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat menyediakan akses yang bisa diandalkan, yang bersifat konsisten, tahan lama, dan tidak mahal, serta mampu untuk melakukan pemuktahiran. Dapat dilihat pada gambar, grid computing bermuktakhir menjadi grid 2, grid 3, dan grid 4, yang terpisah oleh geografis, namun dapat didistribusikan dan terhubung oleh jaringan untuk menyelesaikan masalah komputasi skala besar. Design for use yaitu desain yang digunakan pada ukuran kinerja khusus ketika infrastruktur mendukung aplikasi kritis kinerja, yaitu secara umum ditentukan terlebih dahulu sistem apa yang digunakan, khususnya pada produk yang bersifat khusus. Selanjutnya, memiliki rencana implementasi standar yang terbukti dalam praktik. Kemudian, mencoba untuk menyebarkan beban sistem selama waktu yang tersedia. Dan yang terakhir, yaitu melakukan pemindahan data yang jarang digunakan dari sistem utama ke sistem lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja dari suatu sistem. Dan topik yang terakhir yaitu capacity management. Kapasitas dari suatu sistem harus dipantau secara berkelanjutan untuk memastikan kinerja tetap dalam batas yang dapat diterima. Seperti analisis tren dapat digunakan untuk memprediksi penurunan kinerja sebelum pengguna mulai menyadarinya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.